Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Hamu akkadongan adorang sotapuka parminggota tapahibul marohata lao marsoba tutuhata jolo martangyang mahita di bagasan rohata be. Marede mahita sian bukwede nomor 580 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amin. Ay ibana hapatean jala permulaan ni nasa na adong, natamado ibana di natino gihon na torop anak Tuha sangapon, padenggaton sun iduk ni hangoluan nasida marhite-hite ha porsuhon. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale amanami na di banwa gijang, disuruhodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegay akka ulaw ni sibolisi, say padungo mahami marhite-hite todim na badiay, asa unang tarpedem hami di bagasad dosa, alay asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saliling di tanoon, pai masahat hami tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian bukwede nomor 223 ayat sada. Sambah
Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima sian patik paduahon dohot lapatana, onma didok desi. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manangahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aik na di Toru ni Tano, yang gotong gabe si sobaon manang sioluan. Dia do lapatan nii odo iko dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asadang jadi iba marsobatu sobaon manang tugana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan homitan ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon nahobar tu patiknai. Ale Tuhan debata say pergugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 192 ayat sada dohot tolu. Jongjong mahita. Tatopo timadosat tatu dibata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jala nabadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom, huhilala hami, rikot doa sini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido ubahin nahu paserep hami diri nami sadario di jolom. Jala hu parhatopot hami, tung na jot do hami manibil sian akadalanmu na badia, songon biru-biru na lilu. Sayu nang pabali hami sian julom ala ni dosa nami ay dang dihalo mohon roham, hamatean ni akka pardosa. Alay hamubaon ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalaw siyon nami, marhite-hite pangulo nami na sasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus, say pahot maasin ni roham di hami, marhite-hite panidangion dohot hagugoon nitod di parbadia, asa tarapul situturohan nami madjouho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon ni guarmu na badiai. Amin. Tabigima bagabaga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Molo tu ngadong manangise na merdosa adong do pangodiat tadiamai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala iba na do pardengganan taringot tu dosata,
alai dada hola taringo tudosata dohot do taringo tudosani saluhut portibion hasangapon madi debata na digijang. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku de nomor 114 ayat 2. Tajahama hata di debata epistel di hari mingguon ima sian 2 Korin tolu mamuka sian ayat 12 sahat rodi 2 Korin bidu 4 ayat 2 tajahama marsikat soring marhiras ni rohasi tutudo hami atong mangasaho pakirimon nasay balga kutiru hami besi Musa nama kukupi bohina asa unang dibereng hala Israel ujuni na ulu salpui alai gabe takang do rohana sida airo disadarion tong do tartutup perjanjian lama jupa dijahai lauso diukap dope ala hola di bagasan Kristus di pasohot Olu tahe rodi sadarion pihak topak kupi di atas rohana sida uju dijaha surat misi Musa alai disimulak rohana sida madapoto Tuhani buaton nama pakukupi Tuhani do todi jala ia disi todi ni Tuhani disido paluau alai anggohita saluhutna akan nasinodangan ni hasangapon ni Tuhani so hukup bohita bau-baun nama hita gabe tudos turupana madapot ton ragam ni hasangapon marguru tutuhan ni todii Okte ala nang kujaluhan ito hononon siapa ngasina dihan dan marnalu jahan sadok hutulakon hamido akan nabuni akasihailah honoton aidang marakal hami jaladang marlauk hubain hami hata di debata hasitongani do hupapatar hami gabe jongjong hami tadaun ni rohani saluhutna jolma di adupan ni debata ima sahatna martua ma akan natumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 216 ayat 1 dohot 5. Jongjong mahita.
Atong tahatidakon maha porsyawat tay songon na hinatidakon nidong atas saha porsyaon di sadok portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama parbogo na suhadusan na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siyaton di pagbadia, at orang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na berlit, di panguhuman ni si Latus, na mati terpajal do iba na dihaw na pinarsilang, na tuat tuban maturo do kitanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhun do siya mo di bata Jehovah, amanay parbugo na suhat dusani. Disi may bana pa'y mamulak sugot tanoon, manguhumi halak na manguludohot na mate. Au porsea dito di perbadia, jala adong sadahuria na badia, huria haton panihalak Kristen angka na badia, dohot di hasisaan dosa, dohot di hatay na madok, mulak manguludo sugot daging ni halak na mate, dohot dihaguluan na sora suda. Amin. Hudul mahita. Tapasahat mapeliata huhut marede mahita sian bukuede nomor 125 ayat sada dohot 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di Minggu Ad Estomihi hari ini, yaitu dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 34 ayat 29 hingga ayat 35. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Begini firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh batu Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai.
Setelah selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, setelah Musa kembali dari atas gunung Sinai, setelah menerima hukum Taurat, Musa begitu marah melihat kejahatan orang Israel karena mereka sudah menyembah patung lembu emas. Tetapi kemudian Musa sendiri berdoa syafaat memohon agar Tuhan jangan membinasakan Israel akibat dosa itu. Dan setelah murka Allah surut, Allah menyuruh Musa kembali naik ke gunung Sinai untuk menerima duplikat dari loh batu hukum Taurat itu. Dan setelah dia kembali dengan membawa kedua loh batu itu, tanpa disadari oleh Musa, kulit mukanya bercahaya oleh karena dia telah berbicara dengan Tuhan. Dan itu membuat semua bangsa Israel menjadi takut. Sehingga setelah Musa menyampaikan seluruh pesan Tuhan kepada Israel, Musa pun menyelubungi wajahnya. Tetapi setiap dia masuk ke hadapan Allah, dia membuka selubung wajahnya itu. Saudaraku-saudaraku, sekarang apa makna kejadian ini bagi kita hari ini? Yang pertama, Musa berhadapan muka dengan Allah di Sinai selama 40 hari, 40 malam. Itu sebuah perjumpaan yang sangat-sangat indah, bukan? Dan lihat, selama itu pula Musa tidak makan dan tidak minum. Tetapi dia tidak merasa lapar, dia tidak sakit. Mengapa? Karena Musa di sana bersama-sama dengan Allah, sumber kehidupan itu. Bila kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, maka urusan perut, urusan makan, urusan minum ini bukan lagi menjadi masalah. Karena Allah jauh lebih penting. Sama dengan firman Tuhan yang mengatakan, manusia bukan hanya hidup karena roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudaraku, firman ini juga mau mengingatkan kita betapa indahnya dan betapa nikmatnya bila kita mau memberi waktu kita untuk berduaan saja bersama dengan Allah. Bila kita mau memberi waktu untuk bersaat teduh, untuk bermeditasi, untuk bercakap-cakap, untuk bercengkerama dengan Allah. Rasakanlah saudaraku, pasti kita akan merasakan aliran sukacita memasuki hati kita, membuat kita begitu tenang, membuat kita menjadi bahagia. Sehingga bila kita sedang menghadapi masalah yang berat, maka di sana akan muncul inspirasi. Bila kita sedang menderita, maka kita akan mendapat keteguhan, mendapat kekuatan baru. Orang yang suka berduaan dengan Tuhan tidak akan pernah khawatir akan hidupnya, tidak akan pernah khawatir akan masa depannya. Karena itulah saudaraku, Kidung Jemaat kita nomor 454 itu mengatakan, indahnya saat teduh menghadap tahta Bapakku. Karena itu kita diajak, mari semakin rajinlah bersaat teduh, berduaan bersama-sama dengan Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, ini yang luar biasa. Ketika Musa turun dari gunung Sinai membawa kedua loh batu berisikan hukum Taurat itu, dikatakan wajahnya berubah.
Wajahnya bersinar tanpa dia sadari. Kenapa? Karena dia sudah berbicara dengan Tuhan. Ayat 29. Itulah juga yang dikatakan oleh Paulus di epistel yang kita dengar tadi dari 2 Korintus 3 ayat 18 sampai 19. Dia menjadi serupa dengan gambar Allah. Saudara-saudaraku, itulah suruhan Tuhan bagi kita hari ini. Agar kita selalu rajin bertemu dengan Tuhan secara pribadi, sehingga kita bisa bersinar. Karena Yesus juga memerintahkan orang-orang percaya bahwa kita harus menjadi terang untuk mengusir kegelapan dunia akibat dosa. Ya, itulah nyanyian yang selalu kita nyanyikan, mengatakan Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Lalu dikatakan bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Tetapi saudaraku, itu tidak akan bisa kita lakukan dari diri kita sendiri. Karena kemanusiaan kita juga sudah penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan itu. Tetapi kita bisa menjadi terang hanya bila kita mau seperti Musa, yaitu menghadapkan wajah kita kepada Tuhan Yesus, terang dunia itu, melalui perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, Tuhan mau memberikan cahaya kemuliaannya kepada Musa. Karena Musa itu hidup dengan saleh. Dan itulah juga kepada kita. Tuhan juga pasti akan mau memberikan cahaya kemuliaannya itu kepada kita bila kita juga mau hidup saleh, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kesalehan yang sungguh-sungguh akan membuat wajah kita bercahaya, memancarkan kemuliaan Allah. Sehingga orang-orang di sekitar kita akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan di wajah kita. Tetapi saudaraku, sebagai seorang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus, justru kita punya kelebihan dari orang-orang Israel. Karena Israel di dalam nats ini dikatakan hanya Musa yang Tuhan berikan cahaya kemuliaannya itu. Karena hanya Musa yang diperkenankan bertemu langsung dengan Allah. Umat Israel tidak boleh. Umat Israel hanya boleh bertemu dengan Tuhan hanya melalui embun, melalui guntur. Dan itu justru membuat Israel menjadi takut. Karena itulah Musa harus menutupi wajahnya. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, dikatakan Tuhan Yesus telah membuka selubung penutup itu. Di dalam Tuhan Yesus kita sudah bisa langsung berbicara dengan Allah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Langsung, tanpa perantara yang lain selain dari Tuhan Yesus. Sehingga saudaraku, seperti sudah kita dengar di bagian pertama tadi, bila kita mau hidup saleh, hidup dalam kekudusan, dan bila kita mau secara rutin mengadakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka sinar kemuliaan Tuhan itu akan terpancar di wajah kita. Wajah kita akan bersinar penuh kemuliaan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang Kalkuta kepada Bunda Teresa, di wajahmu kulihat Yesus. Orang akan melihat wajah Yesus di dalam wajah kita bila kita mau menampakkan, bila kita mau berhadapan muka dengan Yesus melalui ibadah-ibadah pribadi kita. Karena itu saudaraku, sekali lagi, berikanlah lebih banyak waktumu untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dengan bersaat teduh, dengan bermeditasi. Dan berikutnya, sebagai hasil dari hal pertama dan yang kedua tadi, dikatakan itu akan membuat orang takut kepada kita. Karena cahaya kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Musa, itulah kredensi, itulah surat ketetapan, itulah menjadi stempel Allah yang bisa dibaca
yang bisa dilihat oleh semua bangsa Israel, bahwa Musa itu adalah benar-benar utusan Allah, benar-benar suruhan Allah, sehingga Israel tidak boleh berlaku sembarangan lagi kepada Musa. Walaupun kemudian Israel itu terus bersungut-sungut, terus melawan Musa, karena memang bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Saudaraku, apa yang dialami Musa ini juga akan bisa kita alami. Bila kita mampu menampakkan sinar kemuliaan Tuhan dalam hidup keseharian kita, pasti orang-orang lain juga akan, tanda kutip, takut, akan menghormati kita. Karena dengan itulah orang akan melihat bahwa Tuhan Yesus dan kuasanya itu ada dalam diri kita, seperti yang dilihat orang Kalkuta di dalam diri Bunda Teresa tadi, seperti yang dilihat oleh orang banyak pada Petrus dan pada rasul-rasul lain, seperti yang bisa kita baca di Kisah Rasul 4 ayat 13 itu. Saudara-saudaraku, orang-orang Kristen yang hidup di dalam kekudusan dan yang selalu memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, orang-orang seperti itulah yang dibutuhkan saat ini, saudaraku. Di tengah-tengah zaman yang semakin edan ini, di tengah-tengah zaman yang semakin jauh dari kekudusan ini, dibutuhkan orang-orang seperti Musa ini. Karena itu saudaraku, sekali lagi, rajinlah bersaat teduh dan hiduplah di dalam kekudusan, sehingga kita semakin mampu menampakkan sinar kemuliaan Tuhan bagi sekitar kita, sehingga orang-orang menghormati kita dan menghormati Allah kita di dalam Yesus. Dan yang selanjutnya, Musa tidak menyadari kulit wajahnya sudah bersinar. Hanya Harun dan Israel yang melihatnya. Tetapi karena itu, Musa mau menyelubungi wajahnya itu. Apa artinya itu bagi kita, saudaraku? Melalui perbuatan tersebut, Musa mau mengajari kita bahwa bila Tuhan memberi kita kekhususan, bila Tuhan memberi kita sesuatu kelebihan, sesuatu keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain, ingat saudaraku, jangan sombongkan itu. Karena itulah ada penafsir menyebut peristiwa ini sebagai penyembunyian yang terpuji. Semua kehebatan, semua keistimewaan, semua kelebihan yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan, harus kita sembunyikan, harus kita tundukkan ke bawah tangan Tuhan yang memberinya. Sehingga Tuhan yang dipermuliakan karena itu, bukan kita. Semakin Tuhan memberi, kita harus semakin rendah hati. Biarkanlah hanya orang lain yang melihatnya, bukan karena kita menyombongkannya. Bila Tuhan memberi kita sebuah keistimewaan, saudaraku, ingatkan dirimu. Sebenarnya kita ini bukanlah orang yang layak menerimanya, tetapi Tuhan sendiri yang memberinya sebagai anugerah. Karena itu biarlah hanya Tuhan yang dimuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Harun dan Israel menjadi takut melihat wajah Musa yang bersinar. Padahal sebenarnya itu adalah berkat bagi mereka. Karena itu menunjukkan bahwa Musa itu benar-benar orang yang dipilih, yang diperkenankan Tuhan untuk memimpin mereka. Tetapi mengapa Harun dan mengapa bangsa Israel menjadi takut terhadap Musa? Yaitu karena mereka merasa sudah menyadari dosanya dengan membuat dan menyembah patung lembu emas itu. Sehingga mereka takut, jangan-jangan melalui wajah Musa yang bersinar ini Tuhan akan memurkai, akan menghukum mereka. Itulah saudaraku, ketakutan karena rasa bersalah. Dan tentang ini seorang penafsir terkenal, Matthew Henry, mengatakan begini: kekudusan akan mengundang kehormatan, tetapi perasaan berdosa membuat orang menjadi takut
terhadap sesamanya, walaupun sebenarnya dia adalah berkat bagi mereka. Wajah Musa yang bersinar itu sebenarnya adalah berkat bagi orang Israel. Tetapi Israel menjadi takut karena itu. Mengapa? Karena mereka merasa berdosa. Tetapi saudaraku, selanjutnya Musa mau menyelubungi wajahnya agar Israel tidak selalu ketakutan bila ketemu dengan dia. Artinya Musa mau menyelaraskan dirinya, menyesuaikan dirinya terhadap kebutuhan umat yang dipimpinnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita, agar kita ketika kita diberi tugas menjadi pemimpin, kita tahu apa kebutuhan anggota kita. Kita harus mau membuang segala hal yang membuat mereka takut terhadap kita, sehingga mereka mau terbuka terhadap kita. Sama seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 9 ayat 20, bahwa Paulus itu mau menjadi Yahudi bila dia di antara orang-orang Yahudi. Dia mau seperti orang-orang yang berhukum Taurat ketika dia berada di tengah-tengah orang-orang yang berhukum Taurat. Mengapa? Agar dia bisa membawa mereka kepada Kristus. Saudaraku, dalam istilah penginjilan, inilah yang disebut dengan metode penginjilan dengan persahabatan. Dengan membuat mereka menjadi sahabat kita, maka kita akan lebih mudah memberitakan Injil kepada mereka. Sebaliknya, bila kita memaksakan kehendak kita bagi mereka, maka itu sama dengan kita sudah mengusir mereka dan tidak akan pernah datang kepada Yesus. Tetapi saudaraku, selanjutnya setiap Musa akan menghadap hadirat Tuhan, dikatakan dia membuka selubung itu, ayat 34. Itu mengingatkan kita agar setiap kali kita datang menghadap hadirat Tuhan, tidak boleh ada selubung-selubung. Kita harus membuang seluruh topeng-topeng penyelubung. Tidak boleh ada yang kita sembunyikan. Tetapi kita harus benar-benar terbuka, membuka semua diri kita, membuka semua hidup kita, terutama membuka semua dosa-dosa kita. Karena toh juga Tuhan tahu bagaimanapun kita pintarnya menyembunyikannya. Itu yang dikatakan nyanyian kita, di depan mata Yesus kubuka kehidupanku. Tuhan paling tidak suka dengan orang yang berselubung. Tuhan paling tidak suka dengan orang-orang yang munafik. Tetapi semakin kita terbuka kepada Tuhan, maka Tuhan akan semakin menerima kita, bahkan akan semakin merangkul kita. Karena itu saudaraku, hiduplah dalam kekudusan, agar Tuhan memberi kita sinar kemuliaannya, sehingga kita bisa memancarkan sinar kemuliaan Allah itu kepada orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami bertekun hidup dalam kekudusan, sehingga Tuhan berkenan memberi kami sinar kemuliaan-Mu di wajah kami masing-masing, dan kami mampu menyinari sekeliling kami, dan orang-orang sekeliling kami melihat ada Yesus di wajah kami, sehingga mereka menghormati kehadiran kami anak-anak-Mu ini. Ya Tuhan, kami memohon, berkatilah semua umat-Mu dalam pekerjaannya, dalam profesinya, dalam usaha mereka. Berilah mereka kemujuran, berilah mereka keberhasilan. Kuatkanlah seluruh umat-Mu agar dalam bekerja, mereka selalu bekerja seperti untuk Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi pekerja-pekerja teladan yang rajin, yang produktif, yang jujur untuk diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Berkati jugalah para pemilik usaha, para pemimpin,
agar mereka memimpin dan menjalankan usahanya dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka menjamin kesejahteraan pekerjaannya dan mereka berjalan di jalan yang diperkenankan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah semua anak-anak-Mu yang Tuhan perkenankan menjadi pemimpin di tengah bangsa kami. Kuatkan mereka dengan roh-Mu dan dengan hikmat-Mu, sehingga mereka memimpin dengan roh yang luar biasa dan bisa menjadi panutan bagi banyak orang. Ya Tuhan, berilah kekuatan, berilah juga semangat yang berkobar-kobar bagi para hamba-Mu, sehingga Injil-Mu semakin meluas. Melalui mereka iman jemaat-Mu semakin dewasa dan kerajaan-Mu semakin meluas. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami, gunung batu andalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Apakah mai tapasahat mateliata bubut maren di Mahidas yang bukwede nomor 122 ayat 1 ayat 2. Jom matikan. Tatangnya koma piliata ali dibata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut seleho-leho nadingga dohot na sauli basa na mauliutus hupasahat tami masya na nileho mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim asala putada hami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo,
Saya saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Calo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaor ho madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.